Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Wilda Hayati, guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 4 Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi dengan NIM 211251176. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek uji kinerja tepatnya di kelas 8 dengan tema menjadi pribadi berintegritas dengan sikap amanah dan jujur dengan model pembelajaran problem based learning. Mohon arahan dan masukannya Bapak Ibu penguji. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita baca doa dulu bersama-sama. Silakan dipimpin doanya Latif. Semua siap. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Islam madinah wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma rabbil zidni ilman warzuqni fahman sabit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelancaran kegiatan kita, alangkah baiknya kita baca ayat Al-Quran dulu, yaitu ayat kursi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yasfa'u indahu
Sadaqallahul azim. Dengan kita membaca ayat kursi tadi, semoga pembelajaran kita dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Amin, amin, ya robbal alamin. Selanjutnya, untuk menambah rasa cinta kita terhadap tanah air, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Rida. Kepada Rida silahkan. Semua anak ibu silahkan berdiri. Garuda Pancasila, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Silahkan duduk semuanya. Baik, kita lanjutkan kegiatan pembelajaran kita. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita, dipastikan semua anak ibu sudah siap untuk belajar. Semoga dilancarkan sampai nanti kita pulang. Kemudian, ibu ambil absen dulu. Latif, Dirga, Irenima, Regina, Regita, Renata, Rida, Chelsea, Hafiz, Putri, Afifah, Nafis, Jessica, Mustika. Sakit Mustika? Ya, kita doakan Mustika cepat sembuh. Nah, kemudian coba cek kebersihan kelasnya. Sudah nyamankah kelasnya untuk belajar? Ada sampah di kelasnya? Kalau ada, coba buang ke tong sampah. Kalau kemudian sudah rapikah tempat belajarnya? Nah, kita lanjut. Kemudian sebelum kita memasuki pelajaran kita hari ini, kita ice breaking dulu. Coba tepuk fokus. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Ya, sudah siap untuk belajar? Kemudian, siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Coba Irenima. Iman kepada kitab Allah. Siapa yang masih ingat apa itu iman kepada kitab Allah itu? Afifah. Iman kepada kitab Allah adalah membenarkan bahwa Allah mempunyai kitab-kitab yang diturunkannya kepada para rasulnya. Jadi, apa itu iman kepada kitab Allah itu? Membenarkan bahwa Allah itu mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada rasulnya. Ada berapa kitab Allah itu? Ada 4. Yang itu pelajaran kita minggu lalu. Sekarang kita masuk pada materi baru yaitu bab 3. Apa judulnya? Menjadi pribadi berintegritas dengan sikap amanah dan jujur. Silakan dibuka bukunya bab 3. Buka bukunya halaman sudah? Dah. Sebelum kita masuk materi bab 3 ini atau Ibu menjelaskan, Ibu ingin bertanya dulu pengetahuan antum. Siapa yang tahu itu? Apa itu yang amanah dan apa itu yang jujur? Coba Putri, apa itu yang amanah itu?
Pemenuhan hak-hak Allah. Kemudian, kalau jujur itu apa? Coba Jessica, apa itu jujur? Jujur secara Kesesuaian. antara langit dan batin. Ya, kesesuaian antara perkataan dan perbuatan, kemudian antara lahir dan batin, serta berita dan fakta. Nah, sebelum kita masuk materi itu, Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu anak-anak Ibu bisa menjelaskan pengertian dari sikap amanah dan menjelaskan cara berperilaku amanah dan jujur. Kemudian yang menunjukkan contoh perilaku amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Kemudian yang terakhir meyakini bahwa Allah mengetahui sehingga memiliki sikap jujur dan bertanggung jawab. Nah, untuk antum lebih membuka wawasannya tentang perilaku amanah dan jujur itu, silakan antum amati video yang Ibu tayangkan ini. Nanti akan Ibu kasih pertanyaan dan antum bisa menjawabnya. Paham yang dijelaskan Bapak itu tadi. Coba tanya Om Google dulu kali ya. Oh, ternyata perilaku jujur bentuknya bukan hanya dalam perkataan saja, tetapi juga perbuatan. Begitu rupanya. Bro, buruan. Iya, sebentar. Bro, kamu tadi waktu di kantin makan bakwan 5 biji kan? Iya, emang kenapa bro? Kenapa bayarnya cuma 2? Kamu nggak jujur bro. Kamu nggak dengerin penjelasan guru agama baik-baik. Jujur itu hanya dalam perkataan. Aku tadi lihat kamu ketiduran di kelas waktu Bapak menjelaskan tentang kejujuran. Jangan ngeles bro. Jadi, penjelasan yang kamu dengar itu belum selesai. Tadi aku juga browsing di internet untuk memastikan. Terus, aku harus ngapain bro? Aku malu kalau harus mengakuinya sama wak kantin. Kenapa harus malu bro? Kita kan udah belajar tentang amanah. Jadi, kita harus berani bertanggung jawab. Aha, gimana kalau besok kamu aku temenin untuk temui wak kantin? Hah? Oke bro. Nah, itu videonya tentang apa? Tentang perilaku jujur. Di sini dalam video itu sudah jujurkah orangnya? Belum. Kenapa antum katakan belum jujur orang yang ada di dalam video itu? Dia membeli bakwannya 5. Kemudian yang dia bayar cuma 2. Berarti yang halal dia makan berapa itu? 2. Yang 3 lagi? Haram ya, karena dia tidak jujur. Kemudian setelah dia berlaku tidak jujur tadi, apa yang dilakukan oleh temannya? Mengingatkan temannya kalau perbuatannya itu salah. Yang temannya ini salah paham juga. Ketika guru PAI-nya mengajarkan tentang perilaku jujur itu, apa jawabannya tadi? Katanya jujur itu hanya perkataan. Yang sebenarnya bagaimana? Perkataan dengan perbuatannya itu harus sesuai. Jadi,
Apa solusinya dari kesalahpahaman tadi? Kan pertama temannya sudah berbohong. Kemudian dia salah paham juga dengan materi yang dia dengar ketika guru PAI-nya mengajar, karena dia tertidur tuh nggak sampai materinya kan, jadi salah dia memahami. Jadi apa yang harus dia lakukan ketika dia sudah menyadari perbuatannya itu salah? Mengakui kesalahannya kepada uwak kantin dan meminta maaf. Jadi pada intinya perilaku jujur itu harus sesuai perkataan dan perbuatan. Nah, untuk antum lebih pahamnya lagi, Ibu ingin bertanya, perilaku jujur dan amanah itu termasuk perilaku apa? Perilaku atau sikap terpuji. Sikap terpuji itu termasuk kepada akhlak yang mulia. Kemudian, apa itu yang dimaksud dengan amanah? Amanah ini berasal dari bahasa Arab, yaitu amanatan, yang berarti aman, tentram, tenang, dan hilang rasa takut. Itu amanah secara bahasa. Kalau amanah secara istilah, pemenuhan hak-hak oleh manusia, baik terhadap Allah, diri orang lain, kemudian terhadap diri sendiri. Semua yang tiga ini kita harus bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang kita terima untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian amanah ini terbagi menjadi 3 cakupan. Apa yang pertama? Amanah terhadap Allah, amanah terhadap sesama manusia, amanah terhadap diri sendiri. Yang amanah kepada Allah itu apa maksudnya? Tugas-tugas keagamaan yang menjadi tanggung jawab manusia. Kemudian yang kedua, amanah kepada sesama manusia. Apa maksudnya amanah kepada sesama manusia ini? Dirga, apa itu amanah kepada sesama manusia? Yaitu segala sesuatu yang dibebankan kepada manusia dari manusia lainnya. Kemudian amanah kepada sesama manusia ini ada terbagi 2. Yang pertama dalam bentuk materi, yang kedua dalam bentuk non materi. Paham itu? Jadi kalau ada amanah yang diberikan guru itu harus dijaga. Lanjut yang ketiga, amanah kepada diri iman. Kita lanjut. Amanah kepada diri sendiri ini maksudnya tanggung jawab terhadap segala nikmat yang ada dalam diri manusia yang berguna bagi dirinya. Apa contohnya itu? Menjaga kemudian kesehatan, kemudian ilmu, yang terakhir harta. Contoh keseharian anak SMP 4 beli makanan setiap harinya itu mie instan atau bakso mini, itu sudah amanah dia kepada dirinya sendiri? Belum. Paham itu? Kemudian apa saja ciri-ciri orang yang amanah itu? Adil dan jujur, kemudian menepati janji, kemudian sudah adakah dalam diri antum itu? Alhamdulillah, semoga anak-anak ibu semuanya sudah amanah. Kemudian dalil dari perilaku amanah ini dalam surat apa? Ayat 58. Siapa yang bisa membacanya? Coba Irenima. Yang lain silakan menyimak.
dan mendengarkan. Ila ahliha wa idza Nah, apa bunyi artinya? Ya, itu dalil perilaku amanah dalam surat An-Nisa ayat 58 itu memerintahkan kita untuk berperilaku amanah. Paham? Kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa berperilaku amanah itu? Yang pertama kita harus meyakini bahwa amanah itu adalah hanya titipan saja, bukan ada hak milik kita di sana. Kemudian yang kedua, kita harus menyadari bahwa sikap amanah itu nanti akan kita pertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, menjaga amanah yang diberikan seseorang itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita lanjut, pengertian jujur. Jujur dalam bahasa Arab berasal dari kata sidik yang artinya berkata benar. Kemudian jujur secara istilah yaitu kesesuaian antara lahir dan batin, ucapan dan perbuatan, serta berita dan fakta. Pada diri antum ini pernah antum lakukan ketika antum berbuat salah dan mengakui kesalahan itu? Pernah? Kemudian dalam surah apa dijelaskan perilaku jujur ini? At-Taubah ayat 119. Apa artinya surah Taubah ayat 119 itu? Kamu dan orang-orang yang benar atau orang-orang yang jujur ya, shodiqin. Nah, itu yang dimaksud dengan jujurnya. Nah, jadi dalam surat Taubah ayat 119 ini menjelaskan bahwa kita harus berperilaku jujur. Bagaimana caranya supaya kita bisa berperilaku jujur? Yakini bahwa Allah ya, kita harus meyakini bahwa Allah Maha melihat, Maha mendengar, dan Maha mengetahui segala yang kita lakukan. Dari perilaku, sikap, dan amanah itu apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Yang pertama bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Yang kedua, terhindar dari sifat munafik. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Nah, jadi pada intinya bahwa jujur dan amanah itu adalah dua sifat
utama yang harus ditanamkan sejak dini untuk membentuk pribadi yang berakhlak mulia. Nah, bosan kita ice breaking dulu ya. Pu anak jujur, Kalau janji ditepati, berkata tidak bohong, dipercaya, amanah, anak jujur, hebat. Nah, sekarang kita bagi kelompoknya menjadi tiga kelompok. Yang pertama, kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Ya, setiap kelompok mendiskusikan apa pembahasannya yang ada pada LKPD yang Ibu bagikan ini. Silakan antum baca LKPD itu, antum pahami apa maksudnya, apa perintahnya, nanti tunjuk temannya siapa yang akan menjelaskan ke depan hasil diskusi antum itu. Silakan diskusi. Kendala? Ada yang tidak dipahami? Nah, semuanya harus paham ya, apa yang ditulis itu bukan sendiri yang paham, itu gunanya didiskusikan, disepakati apa jawabannya yang benar. Nah, itu yang akan disampaikan ke depan nanti. Pastikan setiap kelompoknya, masing-masing temannya memahami apa hasil diskusinya. Udah selesai semuanya? Kelompok 1 udah? Kelompok 2? Kelompok 3 udah? Nah, nanti kenalkan nama kelompoknya dan sampaikan hasil diskusinya masing-masing. Sudah? Ya, silakan kelompok 1 perkenalkan nama kelompoknya, kemudian sampaikan hasil diskusinya. Yang lain menyimak apa yang sudah disampaikan temannya. Sudah benarkah hasil diskusi temannya? Kalau tidak benar, boleh antum tanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, perkenalkan saya Afia Putria. Baiklah, yang akan membacakan hasil diskusi kami yaitu Latif. Kepada Latif, dipersilakan. Sampai tugas 3 ya. Yang amanah dan jujur serta adalah suatu titipan kepada kita. Meyakini bahwa amanah merupakan bahwa setiap amanah atau Contoh berlaku. 1. Mengerjakan sholat 5 waktu tepat waktu, amanah kepada Allah. 2. Belajar dengan sungguh-sungguh untuk meraih cita-cita kepada diri sendiri. 3. Berpuasa Ramadan, amanah kepada Allah. 4. Mengembalikan buku yang dipinjamkan dari perpustakaan sesuai jadwal, amanah kepada. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kata-kata, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana yang disampaikan oleh temannya tadi? Sudah sesuaikah dia pengelompokan materi yang sudah kita bahas? Sudah sesuai hasil diskusinya? Apa? Kasih tepuk tangan dulu, apresiasi temannya sudah berusaha mendiskusikan hasil diskusinya dengan benar. Kemudian kita lanjut ke kelompok 2. Siapa yang akan menyampaikan? Nah, silakan. Celsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, perkenalkan saya Celsa Elviana. Setelah kami akan Presentasikan. mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh orang lain maupun dirinya sendiri, serta bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diberikannya, menjaga rahasia teman, mengembalikan barang pinjaman tepat waktu, dan melaksanakan tugas sesuai instruksi. Kemudian jujur ke dalam jenis amanah. Amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerjakan sholat 5 waktu tepat waktu, berpuasa Ramadan. Amanah kepada sesama manusia, mengembalikan buku yang dipinjam dari perpustakaan. Amanah kepada diri sendiri, belajar dengan sungguh-sungguh untuk meraih cita-cita, menjaga kesehatan. Tugas yang ketiga, mengelompokkan cara berperilaku jujur dan cara berperilaku amanah merupakan titipan belaka, sehingga tidak mempunyai hak untuk menyadari bahwa setiap amanah harus dijawabkan, baik di dunia maupun di akhirat. Yang di dunia maupun di akhirat. Terbiasa berkata benar sesuai antara yang dipikirkan. Jadi yang keempat. Yang keempat apa? Itu yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih Ibu ucapkan kepada anak Ibu yang sudah menampilkan hasil diskusinya ke depan. Ada yang berbeda? Tidak. Coba untuk antum lebih paham lagi. Jadi apa bedanya antara amanah dengan jujur itu? Tunggu dulu sebelum kita penguatan materi, apresiasi dulu untuk semua kelompok yang sudah tampil. Semuanya tepuk tangan. Dan sekarang kita lanjutkan, kita samakan persepsi kita. Mana yang contohnya yang amanah kepada Allah, mana yang amanah kepada diri sendiri, apakah sudah sama pemahamannya? Yang pertama, apa bedanya amanah dengan jujur? Kalau amanah dapat dipercaya, kalau jujur berkata benar. Dari materi yang sudah Ibu sampaikan tadi dan sudah kita laksanakan LKPD juga, antum diskusi bersama. Adakah anak Ibu yang ingin bertanya? Tidak. Berarti sudah paham semua? Sudah. Nah, kalau sudah paham, coba Ibu cek kepahamannya dulu. Ibu coba sebutkan pengalaman antum yang pernah antum lakukan, perilaku jujur yang dalam kehidupan antum sehari-hari, apa yang pernah antum alami? Siapa? Pernah menemukan uang di lapangan sekolah. Kemudian? Karena tidak mengetahui siapa pemilik uang tersebut, maka saya memberikan uang tersebut kepada guru tiket. Ya, Masya Allah. Tepuk tangan untuk Nafis. Berarti Nafis sudah menerapkan perilaku jujur sebelum kita belajar materi hari ini. Nah, kemudian untuk lebih pahamnya lagi, anak Ibu silakan kerjakan latihan halaman 76. Silakan buka bukunya halaman 76. Kerjakan nomor 1 sampai nomor 10. Satu lembar masing-masing antum.
Kemudian nanti antum jawab di sana jawabannya nomor 1 sampai nomor 10. Membohongi dirinya sendiri. Nah, silakan kerjakan. Dasar nomor berapa? Dan nomor 2? Sudah. Oh, sudah. Yang lain dah nomor berapa? 4. Yang lain yang tidak paham dirga? Sudah? Sudah, silakan dikumpulkan secara kelompok, kumpulkan ke depan. Kita lanjut. Kan materinya gak selesai, berarti kita simpulkan lagi pelajaran yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir. Nah, apa itu pengertian amanah dan jujur yang sudah dipelajari? Kalau amanah dapat dipercaya, kalau jujur berkata benar. Kemudian apa dalil dari pelaku amanah? Surah An-Nisa ayat 58. Kemudian kalau dalil pelaku jujur At-Taubah ayat 119. Kemudian kalau pelaku jujur mengakui kesalahan karena telah melakukan pelanggaran. Kalau di sini kan kita membahasnya tentang perilaku jujur. Tapi antum sudah bisa membedakan mana yang amanah dan yang apa yang sudah antum pelajari hari ini. Tentang apa? Tentang sikap amanah dan jujur. Kemudian apa wawasan baru yang antum dapatkan dari materi amanah dan jujur ini? Dari awal sampai akhir Bu jelaskan apa ilmu baru yang antum dapatkan. Berarti sebelumnya antum tidak tahu apa dalil dari pelaku amanah dan jujur itu. Sekarang sudah tahu. Kemudian apalagi? Jujur itu bagaimana yang antum ketahui sebelum dan yang sekarang? Perkataan saja. Sekarang yang antum ketahui yang barunya bagaimana harusnya jujur itu? Sesuai perkataan dan perbuatan. Kemudian, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Untuk itu materi kita sudah selesai. Untuk minggu depannya apa materi kita lagi? Tentang apa? Tentang sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Silakan anak ibu baca-baca bukunya di rumah. Apa yang itu sholat jenazah, sholat istisqa, dan sholat gerhana? Apa bedanya di antara ketiganya? Kemudian apa bacaan yang kemudian pesan ibu untuk anak ibu, setelah ini kan kita pulang. Jangan lupa di rumah untuk belajar. Baik, mari kita tutup pelajaran kita dengan lafaz hamdalah. Ibu akhiri wabillah. Ibu ucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas semangatnya dalam menuntut ilmu.